Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K 2021 untuk aspek sosiokultural. Biasanya kita membahas tentang CPNS, tapi untuk kali ini kita juga akan membahas mengenai P3K. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Belajar bersama-sama dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai nih, silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update mengenai soal-soal CPNS, soal-soal P3K, materi pembelajaran, soal-soal SBMPTN dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal P3K 2021 sosiokultural. Di sini materinya untuk kompetensi sosiokultural itu ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Mari kita lihat pembahasan dan soalnya. Nomor 1. Suatu ketika terdapat seorang tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara mengenai warisan. Sikap Anda: A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru, bukan bidang Anda. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian tersebut. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasehati. Pause video ini jika ingin menjawab, dan kita lihat jawabannya bersama-sama di sini. Ini adalah aspek kepekaan terhadap konflik. Nah, di sini jawabannya adalah A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. Nah, di sini tahu dari mana kita bahwa ini adalah aspek kepekaan terhadap konflik? Itu dari soal. Jadi kalau di soalnya ada sebuah konflik dan kita dilibatkan atau kita terlibat dalam konflik tersebut, maka itu adalah aspeknya kepekaan terhadap konflik. Ini nanti beda tipis ya dengan pengendalian diri ya. Kalau pengendalian diri itu lebih kepada emosi dan internal kita. Kalau kepekaan terhadap konflik itu lebih menitik beratkan kepada konfliknya. Dan kalau aspeknya kepekaan terhadap konflik, berarti kita itu berupaya untuk menjadi penyelesaian masalah. Seperti di sini nih, jawabannya A. Menerima permintaan tersebut dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. Jadi kita harus berupaya terlebih dahulu daripada yang lain, pilihan-pilihan yang lainnya. Oke, lanjut ke soal P3K 2021 sosiokultural. Jika ada waktu luang selama akhir pekan, biasanya Anda: A. Menggunakan waktu untuk tidur siang. B. Mengajak keluarga untuk makan di luar. C. Berlatih dan berolahraga. D. Menggunakan waktu tersebut untuk mempelajari hal-hal positif. E. Menggunakan waktu untuk menyelesaikan urusan kantor yang belum selesai. Ini terlihat ya, jawabannya ini bukan E. Karena urusan kantor itu harusnya diselesaikan di kantor. Di sini aspeknya adalah berhubungan sosial. Nah, ketika berhubungan sosial di waktu luang selama akhir pekan, sebaiknya kita mengajak keluarga untuk makan di luar. Karena kita memanfaatkan waktu bersama keluarga untuk refreshing dengan cara makan di luar. Sebenarnya jawaban yang A dan C itu juga hampir benar ya. Cuman bedanya di situ tidak ada aspek dari soalnya. Berhubungan sosial di situ tidak ada.
Yang ingat, kemampuan berhubungan sosial ini artinya kita berhubungan dengan orang lain sebagai manusia. Bagaimana kita menanggapi tanggapan dari orang, bagaimana kita menyikapi jika ada sesuatu dengan orang lain. Jadi ini lebih kepada berhubungan dengan orang lain. Oke, lanjut di nomor 3. Soal P3K tahun 2021 sosiokultural nomor 3. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan kembali ke sekolah pada hari Minggu jam 17, jam 5 sore, karena hari Seninnya adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena mereka kelelahan. Sikap Anda: A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian, artinya setengah hari, sebagaimana hari-hari biasanya. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk ke sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Dan E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk berangkat ke sekolah. Di sini konfliknya ada nih. Konfliknya itu adalah keterlambatan dari jadwal pulang jam 5 sore tapi malah pulang jam 3, kemudian besoknya paginya harus sekolah. Konflik lainnya juga karena kita kelelahan. Nah, tetapi ini jawabannya adalah yang B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya. Di sini pengendalian diri ya, bukan kepekaan terhadap konflik. Ingat tadi kalau kepekaan terhadap konflik itu soalnya menitik beratkan kepada konfliknya, bukan internal diri kita, emosi. Kalau di sini dia jawabannya yang B karena di sini sebagai guru kan ya, kita dianggap harus tetap masuk sekolah walaupun kita kelelahan. Nah, jadi kita tetap masuk ke sekolah sebagaimana biasanya. Makanya jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal P3K 2021 sosiokultural berikutnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT RI di sekolah. Sikap Anda: A. Mengordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu. D. Merombak kepanitiaan yang lama karena Anda tidak percaya akan kompetensinya. E. Menolak permintaan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Ingat, kita dianggap kompeten di sini. Jadi kita tidak seharusnya menolak. Jadi jawabannya bukan E. Pause video ini jika kalian ingin menjawab. Oke, kita lihat aspek kemampuan berhubungan sosial. Jawabannya yang A. Mengordinasikan dan bersinergi. Nah, gini. Kata kuncinya dari sini. Berkoordinasi. Jadi kita ingat ya, kalau di kemampuan berhubungan sosial, bagaimana kita itu menjadi solusi dari sebuah konflik yang ada. Jawaban terbaiknya itu adalah yang A. Meskipun yang B itu juga benar ya, tapi yang A itu lebih tepat karena yang B itu menerima tugas itu, tapi kita menyelesaikan tugas-tugas yang lain terlebih dahulu. Sedangkan yang A itu kan mengordinasi dan bersinergi, lebih cocok dengan kemampuan berhubungan sosial aspeknya di sini. Oke, lanjut ke soal P3K 2021 sosiokultural nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai siswa yang merokok di kamar mandi.
Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberi teladan, sikap Anda A. Lebih aktif dalam mengingatkan siswa yang kedapatan merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh kelompok komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Perilaku baik tidak merokok di lingkungan sekolah serta memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. C. Karena ada tugasnya masing-masing seperti guru BK dan tata tertib sekolah, sebaiknya Anda memilih diam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa yang merokok. Atau yang E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Pause video ini jika ingin menjawab. Dan di sini ya, di soalnya ada konflik nih. Konfliknya adalah siswa yang merokok di kamar mandi, padahal sudah ada aturan di sekolah itu tidak boleh merokok. Di sini. Berarti ini sudah ketahuan aspeknya adalah kepekaan terhadap konflik. Dan bagaimana kita jadi solusinya? Yang terbaik adalah yang B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku. Jadi kita memberikan contoh dulu dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ini jawaban yang terbaik ya, daripada yang lain. Yang D itu meminta kepala sekolah agar turun langsung. Ini pimpinan itu akan turun itu kalau sudah terakhir. Kalau bawahannya sudah menindaklanjuti tapi gagal, nah maka pimpinanlah yang turun. Kalau yang C, karena adanya tugas masing-masing. Nah, ini bukan apa ya? Bukan kepekaan terhadap konflik ini. Ingat tadi konflik itu adalah kita sebagai pegawai itu mampu memberikan solusi. Oke, lanjut ke soal P3K 2021 sosiokultural berikutnya. Nomor 6, terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang yang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas kelompok mudah dipenuhi. Sikap Anda, A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota kelompok berkontribusi dalam mengerjakan tugas. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini biasanya siswa yang cuma nebeng nama doang. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Yang E. Menyuruh siswa tersebut untuk menerima apa saja perlakuan teman-temannya. Pause video ini jika ingin jawab. Nah, di sini kelihatan ya, aspeknya ini adalah kepekaan terhadap konflik. Karena di sini ada konflik. Konfliknya itu adalah peserta didik kita atau siswa kita itu dipaksa ya untuk bekerja sendiri. Karena dia juga yang pandai dan dia juga orang yang berada gitu. Jawaban yang E itu tidak ya. Menyuruh siswa tersebut untuk menerima apa saja, ini tidak memberikan solusi. Yang E jelas. Yang D merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling, artinya kita konflik ini kita berikan kepada orang lain dan kita tidak memberikan solusi. Ingat tadi kita sebagai memberi solusi, jadi jawabannya bukan yang D. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini boleh ini antara A, B, dan C. Mari kita lihat aspek kepekaan terhadap konflik. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota kelompok.
Jadi untuk mengantisipasinya, kalau yang C memberikan teguran, hanya ditegur, dimarahin. Kalau yang B itu kita pantau prosesnya dan kita menginformasikan hasil evaluasi, artinya kita minta kepada siswa ini, yang A itu tugasnya apa, yang B tugasnya apa, yang C tugasnya apa, nanti tulis di kertas, diserahkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang A memfasilitasi pertemuan anggota kelompok, cuma ditemukan saja dan kita nasihati gitu loh. Jadi A sama yang C itu hampir sama, maka yang terbaik itu adalah yang B. Solusinya adalah memantau proses dan meminta hasil evaluasi keterlibatan setiap anggota kelompok. Oke, lanjut soal P3K sosiokultural. Dalam perjalanan menuju sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Sikap Anda: A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda tersebut agar segera membawanya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sembari memberi pengertian bahwa orang tuanya bisa mengurus biaya sembari anaknya dibawa ke rumah sakit. Pause video ini jika Anda ingin menjawab. Jadi di sini konfliknya ada, kita ditabrak tetangga, kemudian motor kita rusak parah padahal kita benar, dan anaknya malah sakit. Tapi di sini bedanya lebih kepada pengendalian diri, aspek internal kita, emosi. Jadi di sini bukan solusi dari permasalahannya. Jadi bagaimana kita sebagai guru tidak ikut membalas kesalahan tetangga. Kita bawa anaknya ke rumah sakit sambil menjelaskan bisa mengurus BPJS ketika anaknya sakit. Jadi di sini kan sebenarnya di nomor 7 ini kesempatan banget nih untuk kita membalaskan dendam nih. Tadi di pagi sudah ditabrak, sudah salah dia, tapi dia marah-marah gitu. Anaknya sakit. Nah, tapi ini kan sebagai pegawai kita bagaimana mengontrol emosi. Jadi lebih kepada pengendalian diri, bukan kepekaan terhadap konflik. Oke. Kalau punya jawaban sendiri silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8 P3K sosiokultural. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas kebersihan karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu membuang sendiri sampah tersebut ke sungai. Sikap Anda: A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang menumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. E. Membuang sendiri sampah yang menumpuk ke tempat pembuangan sampah akhir meskipun jaraknya jauh. Pause video ini jika ingin menjawab. Nah, kita cek jawabannya. Aspek kepekaan terhadap konflik, jawabannya adalah yang B. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai yang memahami birokrasi ini, biasanya kan pegawai itu kan tahu birokrasi. Jika terjadi masalah di lingkungan rumah,
kita melaporkan kepada ketua RT dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Dan ini kan juga masalahnya sosial ya, bukan masalah kita sendiri gitu. Yang E itu juga solusi sebenarnya, membuang sendiri sampah yang menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Tapi ini adalah solusi untuk kita sendiri, bukan untuk masyarakat banyak. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang menumpuk seminggu. Ini kita sendiri ya, artinya tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan birokrasi dengan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi permasalahan, sedangkan masalah ini adalah masalah bersama. Oke, lanjut soal P3K, sosiokultural. Dalam kendaraan umum ada seorang bapak tua yang menjual makanan ringan. Sikap Anda: A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. B. Menaruh empati kepada penjual makanan tersebut. C. Membiarkan bapak tersebut menawarkan makanan ringan dan membelinya jika ia menawarkan kepada Anda. D. Memperhatikan penjual makanan tersebut. E. Membeli makanan tersebut jika menyukainya. Di sini ada kata-kata empati ya. Ini biasanya dia kalau nggak pengendalian diri, ini empati. Mari kita lihat jawabannya. Apakah yang B? Jawabannya adalah yang A. Membeli makanan tersebut sebagai bentuk penghormatan. Kasihan ini. Jadi empati itu sedikit berbeda ya dengan pengendalian diri ya. Kalau yang C, membiarkan bapak tersebut menawarkan makanan ringan. Kalau dinawarin ke kita, kita beli. Kalau nggak nawarin ya sudah. Itu berbeda dengan yang A. Kalau yang A itu langsung kita beli. Inisiatif dalam diri kita sendiri. Lanjut soal terakhir, soal P3K tahun 2020, sosiokultural. Anda baru saja tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama tersebut adalah mematikan lampu saat tidur malam. Anda tidak bisa tidur jika lampu dimatikan. Sikap Anda: A. Cuek saja. B. Meminta untuk menyalakan lampu karena itu hanya kebiasaan, bukan aturan resmi dari asrama. C. Menanyakan kepada pimpinan asrama apakah bisa melonggarkan kebiasaan tersebut. D. Meminta agar ditempatkan di ruangan tersendiri. E. Tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Pause video ini jika ingin menjawab. Aspek pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Di sini ada konflik ya, tapi konfliknya tidak terlalu dominan karena di sini adalah bagaimana kebiasaan kita ini tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Jadi bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita beradaptasi nih dengan keadaan yang ada. Jadi bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kita, tapi kitalah yang beradaptasi dengan lingkungan. Makanya di sini jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar kami selalu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.